Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup, kelas 3. Di sekitar kita, ada banyak makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri dan sebagian besar memiliki ciri yang sama, yaitu bernapas, memerlukan makan dan minum, bergerak, berkembang biak, tumbuh, peka terhadap rangsangan, adaptasi, dan memerlukan zat sisa. Mari kita bahas bersama. Yang pertama, bernafas. Makhluk hidup itu pasti bernafas. Jika tidak, maka disebut dengan makhluk mati. Setiap makhluk hidup memiliki alat untuk bernapas. Contohnya, manusia bernapas dengan paru-paru, cacing bernapas dengan kulit, dan ikan bernapas dengan insang. Selanjutnya, makhluk hidup itu memerlukan makan dan minum untuk mempertahankan hidupnya. Makanan dan minuman ini adalah sumber energi bagi makhluk hidup, sehingga makhluk hidup bisa bergerak dan berkembang. Selanjutnya, ada bergerak dan berkembang biak. Bergerak yang dimaksud pada tumbuhan bukan berarti berpindah-pindah tempat atau melakukan mobilitas. Hewan dan manusia memiliki sistem gerak seperti otot, sendi, dan tulang yang bisa digunakan untuk bergerak. Berbeda dengan tumbuhan, tumbuhan bergerak atas reaksi terhadap lingkungan. Contohnya seperti gerak pada bunga dari kuncup menjadi mekar. Ketika tumbuhan bergerak mencari air atau sinar matahari, ada beberapa jenis gerakan pada tumbuhan, yaitu gerakan taksis, gerakan nasti, dan gerakan tropisme. Gerakan-gerakan tersebut terjadi karena adanya reaksi hormon pada tumbuhan, contohnya seperti hormon auksin. Setiap makhluk hidup mengalami reproduksi, sehingga dapat berkembang biak. Cara berkembang biak pada setiap makhluk hidup berbeda-beda. Hewan berkembang biak melalui beberapa cara. Cara-cara tersebut antara lain beranak, bertelur, belah diri, bahkan ada yang beranak dan bertelur. Nah, umumnya proses reproduksi pada hewan sama dengan proses yang terjadi pada manusia, sedangkan tumbuhan berkembang biak dengan cara yang berbeda. Tumbuhan dapat berkembang biak dengan sendirinya atau dengan bantuan manusia. Nah, proses yang terjadi pada tumbuhan dapat berlangsung secara vegetatif atau tidak kawin, dan generatif atau secara kawin. Contohnya, secara vegetatif adalah melalui tunas, umbi, geragi, akar tunggal, spora, atau membelah diri. Sedangkan contoh secara generatif melalui proses penyerbukan. Baik, untuk yang selanjutnya itu ada hewan itu bertumbuh, yang dimana dalam pertumbuhan ini merupakan perpindahan dari bentuk gitu ya, yang awalnya semuanya kecil bertumbuh menjadi kucing dewasa. Ini adalah salah satu contoh pertumbuhan pada hewan ya. Ciri makhluk hidup yang selanjutnya adalah mampu beradaptasi. Adaptasi adalah kemampuan menyesuaikan diri yang dimiliki oleh semua makhluk hidup untuk bisa mencari makanan, melindungi diri, berkembang biak, dan bertahan hidup di tempat tinggalnya. Setiap makhluk hidup memiliki cara beradaptasi yang berbeda-beda. Lalu, ciri makhluk hidup yang terakhir adalah makhluk hidup mengeluarkan zat sisa. Zat sisa ini berasal dari proses yang terjadi dalam tubuh setiap makhluk hidup. Zat sisa harus dikeluarkan dari dalam tubuh agar tidak menumpuk dan mengganggu kinerja tubuh. Zat sisa ini bisa dalam berbagai bentuk seperti oksigen, karbon dioksida, uap air, keringat, dan urin.